Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ardian Zakaria Nur di channel Ardian Zakaria Nur dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem embedded kembali dan melanjutkan ya kemarin itu ADC, sekarang untuk kebalikannya ADC yaitu DAC teman-teman. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Ardian Zakaria Nur dengan NIM 4040324650098 dari kelas Praktikum D, program studi teknologi rekayasa otomasi Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian pertama. Nah, jadi pengertian DAC. DAC itu apa? Yaitu Digital to Analog Converter. Nah, ini adalah kebalikan dari ADC yang di video kemarin, teman-teman. Nah, dia itu merupakan perangkat yang mengubah sinyal digital discrete menjadi sinyal analog kontinu. Nah, kalau kemarin ADC itu dari analog ke digital, ini justru kebalikannya yaitu digital ke analog. Nah, fungsinya itu buat menjembatani dunia digital dan analog pastinya ya. Nah, dapat dilihat kalau sinyal discrete itu 0 sama 1, kalau analog itu kontinu ya, tiap waktunya itu pasti ada nilai tertentunya. Nah, biasanya itu dipakai di audio, kontrol motor, sensor, komunikasi gitu ya. Selanjutnya yaitu, ini ada bedanya DAC dan BWM. Jadi, kalau DAC atau Digital to Analog Converter itu dia menghasilkan tegangan analog sesungguhnya secara langsung. Nah, outputnya itu berupa sinyal kontinu yang presisi sesuai dengan nilai digital yang diinput gitu ya. Nah, dan selanjutnya itu ada BWM atau Pulse Width Modulation. Itu sudah pernah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Nah, jadi dia itu mensimulasikan output analog via pengaturan duty cycle. Ada 25%, ini umumnya ya, ada 25%, 50, 75 dan 100 atau 99% ya teman-teman. Jadi PWM itu merupakan olahan lanjutan ya, bisa dibilang dari si DAC. Jadi keluarannya itu analog itu diolah menjadi sinyal pulsa atau bukan gelombang kotak juga ya teman, cuma pulsa ya. Jadi ada duty cycle-nya, ada kondisi 1 dan kondisi 0 ya. Nah, biasanya itu ada 25% itu di 0,825 volt, 50% itu di 1,65 volt, dan 75% itu di 2,475 volt. Seperti itu. Kita lanjut dulu ke bagian ini, dia komponen yang digunakan. Jadi di sini itu saya melakukan praktek itu jadi berdasarkan kelas ya, saya menggunakan board microcontroller ESP32 dan STM32. Nah, di sini ada beberapa spesifikasi singkat gitu ya. Nah, di ESP32 itu pin out si DAC-nya itu 8 bit, itu built-in ya, teman-teman. Dan ada 2 channel, itu kalau di ESP32. Jadi, khusus ya, kalau ADC itu sendiri dan DAC itu sendiri, si ESP ini. Nah, selanjutnya si STM32 itu DAC-nya itu lebih tinggi resolusinya, yaitu 12 bit. Dan itu bisa dipakai dimana aja sesuai kita konfigurasi si STM ini, pinnya yang DAC bakal dimana itu bebas gitu ya. Pengimplementasiannya itu si DAC saya di sini berdasarkan praktikum yang telah saya lakukan itu pakai motor servo SG90 buat ngontrol sudut ya, demonstrasi ngontrol sudut. Selanjutnya ada resistor ke LED. Jadi ya nanti bisa dilihat saja demonstrasinya seperti apa. Jadi memakai motor LED resistor sama, atau resistornya saya itu ganti pakai potensio teman-teman, itu sama aja. Oke, lanjut lagi di bagian percobaan pertama. Nah, di sini percobaan pertama itu ada DAC voltage output. Jadi dia di sini saya nanti tujuannya itu menghasilkan tegangan analog variabel menggunakan DAC. Nah, rangkaiannya itu jelas pin DAC dari microcontroller nanti nyambung ke resistor, LED dan ground. Atau di sini saya nanti sekalian kita variasikan pakai resistor variabel atau potentiometer ya. Nah, nilai ADC-nya itu kalau si ISP itu berarti kan 8 bit ya, dan si STM ataupun STM itu di 12 bit. Nah, range-nya itu kalau 8 bit itu 0 sampai 255, atau yang 12 bit itu 0 sampai 4095. Nah, tegangan outputnya itu nanti saya pakai 0 volt sampai 3,3 ya. Si LED itu sebagai indikator intensitas tegangannya. Nah, hasil percobaan pertama itu yang jelas semakin tinggi nilai DAC seperti yang tadi saya bilang, itu semakin tinggi intensitas
cahaya si LED-nya itu sendiri teman-teman. Nah, sesuai ada grafik di bagian kiri ya. Jadi linear gitu ke atas. Oke, kita lanjut ke bagian kedua, yaitu percobaan kedua itu mengontrol sudut servo dengan ADC teman-teman. Nah, tujuannya di sini itu apa? Yaitu yang jelas itu menggunakan input ADC. Jadi ya, menggunakan input ADC untuk mengontrol posisi servo via DAC atau PWM. Jadi di sini saya itu pakai potensiometer. Potensiometer itu sinyal potensiometer masuk ke mikrokontrol. Nah, itu kan pasti yang jelas itu pakai input ADC teman-teman. Dari nilai si potensio itu diolah jadi digital biar bisa diolah di mikrokontroler, baru si mikrokontroler convert lagi si sinyal digital tadi menjadi analog atau jadi sinyal PWM buat mengontrol si sudut servo ini teman-teman. Nah ini proses bacanya nilai DAC misal dari potensio ya 0 sampai 4095 dikonversi ke sudut. Nah, sinyal sudut ini dikirim pakai sinyal DAC maupun PWM itu tadi teman-teman. Ini rangkaiannya ya, ada SP dari SP atau STM itu masuk ke servo SQ90, ada pin signal 5 volt dan ground. 5 volt berarti buat yang STM ya teman-teman, karena si SP hanya 3,3. Nah, si ADC membaca input analog dan mengonversi menjadi nilai digital untuk mengontrol posisi servo secara presisi. Jadi seperti itu teman-teman, alurnya gitu ya. Nah, hasil percobaannya, nah ini mapping nilai ADC ke sudut servo. Nah, misal nilai ADC-nya atau nilai sinyal ADC dari potensio itu 0, berarti kan 0 derajat gitu ya, dari posisi awalnya itu tetap di posisi awal. Nah, selanjutnya di ADC 2048 itu servo di posisi 90 derajat, jadi bergerak dari 0 posisi awal itu 90 derajat gitu teman-teman. Nah, selanjutnya di ADC 4095 itu servo di posisi 180 derajat. Jadi di sini saya pakai servo yang 180 derajat ya teman-teman. Nah, kalau misal pakai ESP32 kan tadi hanya 8 bit ya. Jadi range-nya 0 sampai 255. Nah, ya jadi ya udah. Jadi 0 to 0. Kalau misal 255 itu 180 derajat. Nah, kalau dibagi 2 itu berarti di bagian 90 derajat. Nah, jadi servo bergerak smooth mengikuti input ADC secara real time aplikasi. Nah, aplikasi contohnya bisa di kontrol robotik, kamera, aktuator posisi, dan sistem otomasi. Jadi bukan ini ya teman-teman, bukan cuma ada 3 nilai yang kita bisa kontrol, cuma sesuai putaran gitu ya. Jadi ini range-nya aja yang sebagai gambaran. Kalau 0 tuh 0 derajat nggak bergerak, kalau misal 4095 itu bergerak 180 derajat, kalau misal setengahnya berarti 90 derajat, seperti itu. Oke, lanjut ke bagian, nah ini ke percobaan ketiga ya, ada LED PWM DAC. Jadi PWM ini sebagai output DAC itu sendiri teman-teman. Jadi prinsipnya pakai duty cycle, ada 0%, 50, dan 100%. Nah, ini dapat dilihat ya, kalau 0% itu berarti duty cycle 0% itu 0 volt rata-ratanya. Kalau 50% itu di 1,65, kalau 100% itu di 3,3 volt. Jadi frekuensi PWM tinggi ini menghasilkan output yang lebih smooth teman-teman. Nah, filtering dengan kapasitor untuk output halus. Nah, kemudiannya tersedia di hampir semua GPIO. Kekurangannya bukan tegangan analog murni, memerlukan filtering tambahan. Jadi seperti yang tadi saya bilang, si PWM ini itu hasil olahan lanjutan dari si DAC itu sendiri teman-teman. Jadi bukan output murni si analog dari proses pengolahan si microcontroller, cuma ini si DAC ini, output analog si DAC ini diolah lagi menjadi PWM ini teman-teman. Jadi kesimpulannya itu apa? Yang jelas, pertama itu DAC itu mengubah sinyal digital ke analog. Nah, di ESP itu sendiri, sinyal DAC itu resolusinya hanya 8 bit kalau di ESP ya teman-teman, dan itu built-in, cuma ada 2 channel di 24 sama 25 ya kalau nggak salah tadi. Dan STM itu resolusi DAC-nya itu di 12 bit dengan resolusi yang lebih tinggi, jadi lebih tinggi daripada si ESP ya teman-teman. Aplikasinya sendiri itu ada PWM buat DAC sederhana gitu ya, dan lain-lain ya, ada audio, kontrol motor, instrumentasi, komunikasi, dan
yang jelas ini penting ya, karena kalau misal tadi kayak kontrol motor servo itu kan yang jelas kita pakai nilai analog ya, biar kita bisa variatif si sudut derajatnya itu teman-teman. Jadi sekian ya, ini kalau ada pertanyaan ataupun koreksi ataupun masukan saran gitu ya, bisa langsung komen saja di bawah. Selanjutnya saya akan menunjukkan program yang saya gunakan di ESP maupun di STM32 teman-teman. Nah, jadi di sini kita masuk ke bagian program ya teman-teman. Di sini saya pakai VS Code. Nah, jadi masuk ke bagian pertama. Di sini saya bahas si STM dulu ya teman-teman. Nah, ini program untuk project LED yang DC LED ya teman-teman. Jadi di sini terlihat ada inisialisasi pin gitu ya. Si pakai STM kan harus konfigurasi. Nah, di sini saya pakai PA4 ya. Dan di sini ada ya seperti biasa kayak pakai Arduino ya. Nah, seperti ini. Dan nah, di sini void loop-nya itu berisi, jadi saya buat seperti apa bahasanya? LED-nya itu breathing, teman-teman. Jadi kayak bernapas dari terang redup, dari redup ke terang, dari terang ke redup. Jadi kayak breathing gitu ya, teman-teman. Jadi nah, di sini buat loop pertama itu pengondisian pertama itu buat kondisi dari redup ke terangnya, teman-teman. Nah, jadi si I-nya itu mulai dari 0 ke resolusi maksimalnya. Nah, yang kedua itu loop kedua itu dari terang ke redupnya. Jadi si I-nya itu iterasinya mulai dari resolusi tinggi lalu ke resolusi yang rendah. Jadi dari rendah ke tinggi, tinggi ke rendah. Itu yang program pertama ya teman-teman. Nanti bisa dilihat di demonstrasi videonya. Selanjutnya ini yang program kontrol servo teman-teman. Sini pakai ya seperti biasa ya. Pakai library servonya. Nah, di sini inisialisasi servonya di pin A0 dan A1 potensionya. Sini saya pakai potensio ya buat kontrolnya. Dan ini seperti tadi sama, sini ada tambahan mas servo attach. Nah, di loopnya itu sederhana juga. Jadi si potensionya itu saya analog read ya. Jadi kan input si potensio ke microcontroller itu kan analog ya. Nah, ini analog read di pin si pot pin ini ya, di variabel ini. Dan selanjutnya integer angle ini buat kita konfigurasi si sudutnya. Jadi potensio ini ketika potensio 0, jadi nilai minimum sama maksimum ya teman-teman. 0 itu minimumnya, dan nah ini yang resolusi maksimalnya. Jadi pas 0 itu ya 0 derajat, pas resolusi maksimal itu 180 derajat. Karena saya pakai yang servo 180. Nah, di sini ada my servo right. Nah, jadi tinggal dari mappingan si ini, jadi ngambil sinyal si potensio dan disesuaikan dengan resolusi dan sudut. Nah, tinggal di my servo right. Nah, angle ini isinya si ini ya, tergantung potensionya. Seperti itu teman-teman. Lalu di sini saya juga membuat project tambahan. Jadi project tambahannya itu apa? Itu saya menggabungkan dua project yang awal. Jadi LED sama servo itu saya jadikan satu teman-teman. LED-nya buat apa? LED-nya buat ngasih kayak indikasi mengikuti seberapa besar si servo ini, seberapa besar derajat atau sudut si servo ini. Jadi semakin besar sudutnya, LED-nya semakin terang. Nah, caranya gimana? Itu cukup simpel juga ya, sederhana banget. Nah, di sini sama ya. Tambahannya ada analog read, resolution sama write. Nah, di sini LED pinnya saya set output ya, karena emang buat output. Dan nah, di sini sama ya, kayak potential value itu analog read dan my servo angle seperti tadi sama ini. Nah, lalu si LED brightness atau si output LED-nya ini mengikuti putaran atau mengikuti sinyal si potensionya sendiri. Nah, jadi pot value ini, jadi LED brightness itu isinya pot value. Kalau pot value-nya tinggi ya berarti intensitas cahaya LED-nya jadi tinggi, teman-teman. Nah, tinggal analog write bla bla bla. Seperti ini, sama seperti tadi ya. Nah, itu untuk yang STM. Oke, udah. Yang STM itu selesai, jadi saya langsung lanjut ke ESP32. Nah, lanjut di bagian ESP32, teman-teman. Nah, di ESP32 itu sebenarnya juga sama. Saya buat programnya itu. Nah, di sini sebenarnya sama semua, teman-teman. Cuma bedanya ya isi ESP dia inisialisasi atau deklarasi pinnya
konfigurasi pinnya caranya sedikit berbeda dengan STM, dan konsepnya juga efek breathing juga ya, sama ya. Jadi ini terang redup, ini redup terang. Nah ini sama yang percobaan pertama sama STM tadi. Nah selanjutnya itu yang percobaan kedua. Percobaan kedua itu pakai servo sama juga. Nah di sini cuma saya iseng menambahkan sama kelompok saya itu nambahin yang namanya ya itu si apa itu LCD teman-teman. Jadi nanti bisa kalian lihat di demonstrasi videonya. Jadi intinya ini juga sama kayak STM tadi, dia kontrol kontrol sudut servo di bagian ini teman-teman. Nah ini sama ya kayak tadi. ADC value ini dari potensio juga sama, dan angle-nya juga sama dari ADC value, dan nah seperti tadi ya sama. Dan my servo right angle. Nah di sini juga, nah ini tinggal tambahin ini aja sih teman-teman. Program buat si LCD-nya. Jadi ada set kursor sama ya dan yang lain-lain gitu ya, seperti biasa. Nah ini isi LCD-nya itu ada ADC sama sudut teman-teman, nilai DAC maaf, nah sama sudut. Nah jadi gitu sama ya sebenarnya. Nah ini ada pot pinnya di 34 sama servonya 18. Oh iya tadi sama yang kalau di SP itu pakai pinnya itu 25 sama 26 kalau si DAC nya gitu ya. Nah itu nomor 2 dan nomor 3 itu yang ya teman-teman. Nah ini jadi nomor 3 nya itu ya ini karena saya belum download library-nya ya, ini pakai laptop teman saya pas di kelas, jadi library-nya belum saya tambahkan jadi merah ya. Cuma intinya sama, ini pakai PWM. Jadi nah ini ada inisiasi pin ya, ada LED pin, pot pin, frekuensi, LED channel sama resolusi. Nah ini yang jelas menghasilkan sinyal PWM value ya, value PWM. Nah ini sama ya. Nah ini ADC value, analog rate, dan PWM-nya itu seperti ini. Nah tinggal LED si right, nah seperti ini, dan persentasenya itu juga diukur dari nilai si PWM olahan PWL ini ya, PWM ini ya, dari yang potensio. Nah dan saya juga menambahkan ini ya, sama pakai LCD sekalian nampilin ADC value sama ADC value sama PWM-nya teman-teman, berapa persen. Nah itu yang ketiga. Nah selanjutnya projectnya yang keempat itu saya buat yang namanya menampilkan ini ya, grafik PWM dan DAC nya itu sendiri. Jadi nanti pakai nah ini pakai projectnya Python, project Python nanti. Jadi si main CPP nya ini di run dulu, di compile, di upload ya. Ini sebenarnya sama isinya ya guys, cuma potensio, servo sama LED. Enggak LED. Jadi potensio sama servo doang. Nah, cuma monitoring sinyal grafiknya itu pakai ini Python ini ya, teman-teman. Nah, ini lagi-lagi bukan agak ini merah ya, teman-teman, karena pas praktikum itu pakai laptop teman saya. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal nanti run-nya diklik kanan dan run Python file in terminal, seperti itu teman-teman. Ini kalian bisa lihat ya, nanti programnya saya taruh di deskripsi. Nah jadi gambar saya seperti ini. Oke, langsung kita masuk ke bagian demonstrasi, video demonstrasinya ya. Oke langsung saja. Nah di sini masuk di bagian STM dulu ya, karena tadi kita bahas STM terlebih dahulu. Jadi oke, kita langsung masuk ke demonstrasi STM. Nah yang pertama itu ini teman-teman, potensio dan LED yang tadi saya bilang breathing itu seperti ini. Nah itu kalau ini masih di tengah-tengah ya teman-teman. Nah itu jadi mati nyala sendiri, kayak ya istilah bernapas lah, breathing gitu ya. Nah itu kalau misal ini di paling kanan ya maksimal. Nah jadi ini pas terangnya. Nah itu kalau kalian bisa lihat, bentar. Nah itu tuh. Nah itu sempat redup sejenak ya. Nah itu jadi ini kondisi redupnya istilah. Nah itu terangnya itu lebih terang sedikit. Nah seperti itu. Itu yang pertama dan ketiga. Nah kemudian yang ini sudut servo. Nah ini kontrol sudut servonya seperti ini. Saya pakai servo yang 180 derajat. Kalian bisa lihatnya yang
bagian merahnya aja ya teman-teman, bagian merah di itunya, jangan kabel tisnya nanti bingung. Nah itu jadi 180 derajat. Jadi kalau mentok putaran si potensialnya ke kanan itu sudutnya muter 180 derajat. Nah itu muter mentok paling kanan. Nah ini nolnya teman-teman, itu paling kiri. Nah selanjutnya projectnya itu saya menggabungkan yang tadi saya bilang pakai LED juga. Nah jadi mengikuti si apa ya, mengikuti si ini ya teman-teman, nyala LED-nya mengikuti derajatnya. Kalau derajat servonya makin besar berarti LED-nya juga makin terang, gitu aja sih. Nah cukup simple. Oh ya, rangkainya kalian bisa lihat sendiri ya, ya merangkai seperti biasa aja teman-teman. Jadi ya seperti itu. Nah selanjutnya di bagian ESP32. Nah yang pertama itu yang ini ya teman-teman. Nah LED ini maaf, oh iya bener, file yang ini. Nah ini juga sama sebenarnya, breathing juga, cuma yang ESP ini agak kurang kelihatan teman-teman, namun prinsipnya pakai breathing juga. Nah jadi tetap ya, semakin terang juga semakin gede sinyal DC nya atau output DAC nya dari si microcontroller ya. Kalau ADC kan dari potensio ke microcontroller ke LED nya itu DAC. Nah itu jadi semakin kuat sinyal ADC nya juga semakin kuat sinyal DAC ke LED nya semakin terang. Lalu yang kedua itu servo juga pakai STM juga ini, ESP ini maaf teman-teman. Nah jadi seperti itu ya, ya sama sebenarnya. Nah cuma saya menambahkan dengan LCD. Nah agak kurang kelihatan ya di kamera, cuma nah ini ada servo control, jadi sudutnya di sini dapat dimonitoring teman-teman. Ya seperti itu. Jadi ada kita bisa lihat sudutnya itu berapa derajat. Nah itu motor ini juga 180 derajat sama ya. Nah ini biar kelihatan, tambah kelihatan pakai sambungan, pakai teman saya sambungan pakai dongle ya, pakai ST-Link. Nah lalu yang ketiga itu kontrol PWM. Nah ini videonya salah ya, ininya frame-nya. Nah ini LED mode, LED PWM mode ya. Duty cycle-nya kita bisa lihat. Nah ada berapa persen dan itu bit nilai resolusi DAC-nya itu sendiri teman-teman, atau PWM-nya lah. Nah itu kalau 100% itu di 1023. Oh itu 1025 teman-teman, nyampe ya. Dan terang yang jelas 100% karena duty cycle-nya ya kan. Nah kalau pas redup berarti pas ya duty cycle-nya kecil teman-teman. Nah ini sekitar 20%, 30% itu dapat dilihat ya. Nah seperti itu. Nah selanjutnya untuk projectnya yang tadi saya bilang itu PWM-nya itu bisa nah ini bisa kita lihat ya. Buat program GUI-nya itu yang pakai Python tadi itu nampilin angle sama kalau nggak salah ADC. Oh ADC potensio teman-teman. Nah jadi ADC-nya berapa, servo angle-nya berapa, itu dapat dilihat. Ada pakai LCD juga, masih sama, itu isinya juga sudut ya, itu masih sudut berapa derajat dan tambahin monitoring sinyal secara fisiknya ya, grafik gitu. Nah di sini dapat dilihat seperti itu teman. Oke, jadi terima kasih. Sebelumnya kalau ada salah mohon dikoreksi, bisa di komen saja dan jangan lupa di like, comment, subscribe. Nah kan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.